for action, let's go. trouble 찾으러 Halo, saya apoteker Aida. Pada suatu hari saya melakukan konseling dengan pasien gangguan mental. Jadi ceritanya, masa saya dikatain sakit jiwa? ini obatnya ya Mbak, dan ini foto resepnya. Apa kasih Mbak? Sama-sama. Pak. Selamat pagi, selamat datang di Pharma Apotik. Perkenalkan, saya Aida selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak. Tadi bapak saya ngerasa nggak enak badan, terus kami itu sudah pergi ke dokter, sudah memeriksakan ke dokter, terus dikasih resep sama dokter, dapatnya obat ini. Tunjukin Pak obatnya. Baik, boleh saya lihat obatnya terlebih dahulu ya. Apa boleh dijelaskan Pak, keluhan apa yang Bapak rasakan sebelum mendapatkan obat ini? Saya ngerasa nggak enak badan, terus saya periksa ke dokter. Baik, dari dokter apakah sudah ada yang menjelaskan sebelumnya obat ini untuk apa? Nggak ingat Mbak. Mbaknya tahu obat ini untuk apa Mbak? Saya juga nggak tahu Mbak, soalnya bapak ini pergi sendirian, jadi nggak ada bilang apa-apa. Baik Pak, saya izin bertanya lagi, bagaimana cara Bapak minum obat ini? Banyak tanya kamu, saya cuma mau ganti obat itu, nggak perlu ditanya-tanyain. Bapak, Pak, mbaknya lagi bantu itu, sabar dikit lah. Lagian bapak kan tinggal jawab pertanyaan aja, ribet banget. Tapi bener juga loh kata bapaknya, banyak nanya tapi masih belum bisa bantu juga, gimana? Diam kalian, gak usah ikut campur urusan orang. Manusia sekarang suka banget ikut campur urusan orang. Maaf Bapak ingin tetap berkonsultasi di sini atau di ruang konsultasi Pak? Ngapain pindah-pindah segala? Saya rasa mungkin akan lebih mudah dan lebih nyaman Pak berkonsultasi di ruangan konsultasi dibandingkan di sini, suasananya agak bising Pak. aduh ya deh Mbak, di sana aja deh. Ribet, tinggal ganti obat aja. Mari Pak. Baik, kita lanjutkan yang tadi ya. Sebelumnya Bapak bilang ingin mengganti obatnya ya. Kalau boleh tahu kenapa Pak? Saya ini cuma tidak enak badan, saya tidak sakit jiwa. Bapak, nggak ada yang bilang bapak sakit jiwa. Obat yang Bapak terima memang bukan untuk sakit jiwa Pak. Bohong kamu ya, tetangga saya bilang itu obat sakit jiwa. Jiwa saya ini sehat. Saya mau ganti. Mbak, maaf ya Mbak, Bapak ini suka sekali dengar kata tetangga. Sudah saya bilang jangan dengerin kata tetangga Pak, masih aja didengerin. Iya, nggak apa-apa. Jadi obat yang Bapak terima ini obat Ambien. Nah, isinya itu Zolpidem. Zolpidem ini digunakan untuk mengatasi insomnia atau gangguan tidur. Bapaknya ada gangguan tidur? Ada Mbak, tapi akhir-akhir ini sudah mendingan kok. Buat tidur emang ngebantu, tapi saya tetap mau ganti obat. Masa saya dikatain sakit jiwa? Lagian obatnya sudah nggak mempan tuh, saya tetap merasa tertekan. Mohon maaf Pak, kami tidak bisa mengganti obatnya tanpa persetujuan dari dokter. Nah, jika Bapak tetap ingin mengganti obatnya, Bapak bisa konsultasi kembali dengan dokter yang memeriksa Bapak. Dan sampaikan juga alasan Bapak ingin mengganti obat agar bisa dicari jalan keluarnya Pak. Bilang dari tadi kalau nggak bisa, buang-buang waktu saja. Kamu ganti aja obatnya, nggak ada juga yang tahu nih, saya bayar lebih. Maaf ya Pak, obat ini akan memberikan perasaan tenang dan membuat waktu tidur Bapak akan lebih lama. Nah, jika diberhentikan tanpa persetujuan dari dokter, nanti takutnya akan muncul rasa cemas, kelelahan, atau hal lainnya yang tidak diinginkan Pak. Perasaan tenang, saya itu masih tertekan. Kalau udah pakai obat ini, makanya saya mau ganti. Apalagi tetangga saya bilang itu obat sakit jiwa. Saya itu tidak sakit jiwa. Bapak, dari tadi mbaknya ini nggak ada bilang bapak sakit jiwa. Itu tuh tetangga kita aja yang aneh. Masa obat kayak gini dibilang buat orang sakit jiwa? Mbak, kira-kira sebelum kita konseling ke dokter, apa yang harus kita lakukan biar bapaknya ini nggak merasa tertekan lagi? Untuk obatnya tetap dikonsumsi dulu ya Mbak selama 7 hari. Nah, kemudian perlu diingat juga untuk obatnya ini diminum cuma 1 kali sehari sebelum tidur saat perut kosong. Lalu obat ini juga hanya diminum jika Bapak mengalami kesulitan untuk tidur, dan jangan minum obat ini jika jadwal Bapak tidak memungkinkan untuk tidur selama 7-8 jam sehari, karena setelah meminum obat ini akan sangat memungkinkan Bapak mungkin akan terus mengantuk, mengalami gangguan ingatan karena efek obatnya belum hilang. Kemudian jika setelah mengkonsumsi obat ini Bapak masih merasa tertekan, cemas, dan bahkan sulit tidur selama 7 hari berturut-turut, Bapak bisa segera dibawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Berarti Mbak, ini obatnya tetap diminum
minum Bapak dulu ya, baru nanti kami periksakan Bapak ke dokter. Iya Mbak, untuk obatnya tetap diminum terlebih dahulu ya. Oh, begitu. Terima kasih banyak ya Mbak atas masukannya. Saya pribadi atas nama Bapak meminta maaf kalau ada perkataan Bapak saya yang menyinggung Mbak. Itu Pak, dengerin kata Mbaknya. Kalau mau cepat sembuh, itu harus banyak kegiatan lain. Jangan dengerin tetangga terus, nggak ada gunanya Pak. Olahraga ringan seperti jalan kaki kayaknya bagus deh. Oke deh, makasih banyak Mbak. Baik, terima kasih kembali. Semoga lekas pulih ya Pak. Dari dialog tersebut, kita ketahui bahwa apoteker memberikan lingkungan yang nyaman bagi pasien dan keluarga pasien selama berkonsultasi. Juga memberikan penjelasan mengenai obat yang didapat dan mendorong pasien untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai keluhan dan keinginan pasien untuk mengganti obat. Apoteker juga memberikan alternatif lain untuk pasien yang masih mengalami perasaan yang tertekan. Apoteker melibatkan keluarga dalam berkomunikasi untuk memberikan dukungan kepada pasien dan keluarganya selama masa pengobatan. Cuma nggak enak badan Bu, bukan mempan tuh, saya tetap merasa tertekan. Yang perasaan tertekan tadi bisa aja dilakukan terapi tanpa Tapi bener juga loh kata bapaknya, kalau masih memberikan rasa tenang. Rasa tenang.